Shalom, inilah penghujung dari begitu banyak rencana Tuhan. Semua rencana Tuhan harus digenapi, dan itu mulai dari destiny kita. Setiap kita punya destiny. Saya punya destiny, cucu saya punya destiny. Mari selesaikan destiny kita, karena waktunya sungguh amat singkat. Shalom, kita ada di ujung daripada akhir zaman. Ayat yang berkata di dalam Lukas 17 ayat 28-33. Hari kedatanganku juga akan tiba seperti bencana yang terjadi pada zaman Lot. Penduduk Sodom hidup seperti biasanya. Ada yang sibuk makan dan minum, dan ada yang sibuk jual beli. Ada yang sedang bercocok tanam, dan ada yang sedang membangun rumah. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan segala sesuatu. Begitu jugalah akan terjadi pada waktu Anak Manusia dinyatakan. Ingatlah akan istri Lot. Setiap orang yang berjuang untuk mempertahankan nyawanya di dunia ini akan tetap kehilangan nyawanya. Tetapi setiap orang yang siap mengorbankan nyawanya karena mengikut aku, dia akan memperoleh hidup yang selama-lamanya. Saudara, ada banyak orang yang berpikir bahwa akhir zaman, saudara, itu masih lama. Dan mereka berkata, bukankah dari dulu seperti ini dan semuanya masih baik-baik. Tetapi Alkitab memang berkata demikian. Saudara, semua akan tetap berjalan normal. Saudara, ayat ini berkata, dan ini Yesus sendiri yang bicara. Mereka akan makan dan minum. Mereka akan kawin mengawinkan. Mereka akan membangun rumah. Jadi jangan menunggu sampai terjadi sesuatu yang tiba-tiba dunia berubah, dan saudara berpikir bahwa itu adalah akhir zaman. Justru akhir zaman akan ada serbuan tawaran kenikmatan. Justru pada akhir zaman akan ada serbuan tawaran, saudara, untuk saudara dan saya memuaskan semua nafsu. Justru pada akhir zaman, sepertinya fasilitas untuk berbuat dosa akan begitu terbuka lebar. Saudara, semua akan ditawarkan kepada kita. Saudara, dan ayat yang berkata, mereka akan membangun rumah, mereka akan pesta pora, mereka akan kawin mengawinkan. Artinya rata-rata orang tidak kawin satu kali, tetapi mereka akan sibuk dengan kawin dan kawin dan kawin, saudara. Dan Alkitab tidak berbicara tentang menikah yang sangat, saudara, sakral. Tetapi ini pakai kata di dalam bahasa aslinya yang seperti melakukan sebuah perzinahan. Hari ini, bukankah yang namanya seks seringkali terjadi di luar pernikahan? Tahukah saudara bahwa data membuktikan anak umur 12 tahun sekolah, saudara, SD kelas 6 atau kelas 1 SMP, saudara, didapati 12% sudah tidak gadis atau berjaka. Apa yang sedang terjadi? Sebuah fenomena Lot. Saudara, dan apa yang sangat jelas di dalam hidup Lot adalah LGBT. Saudara, hari itu mereka berteriak-teriak dan berkata ada 2 malaikat datang. Saudara, dan malaikat itu sangat ganteng. Saudara, dan Alkitab berkata sangat tampan. Saudara, dan mereka menggedor rumah Lot dan berkata, keluarkan mereka, kami akan pakai mereka. Saudara, bayangkan mereka begitu menginginkan 2 malaikat yang ganteng ini. Saudara, dan menurut saya mungkin wajahnya sedikit mirip Kipot karena ganteng, saudara, ya. Mungkin saudara begitu manis, begitu sweet, atau entahlah apa yang membuat mereka begitu bergairah, saudara. Saudara, jelas Alkitab mencatat peristiwa pertama daripada LGBT adalah di dalam peristiwa Lot. Dan Yesus mengangkat ini. Yesus berkata, ciri di akhir zaman adalah kawin mengawinkan, saudara, dalam tanda kutip, yang berbeda, yang tidak sakral,
Saudara, pernikahan dengan binatang pun dilegalkan. Pernikahan dengan beda usia yang sangat banyak diperbolehkan. Pernikahan sejenis diperbolehkan. Pernikahan bahkan tidak satu, saudara, tetapi dengan 7 orang. 1 pria dengan 7 pria. Dengan 7 pria diperbolehkan. Apa yang sedang terjadi menggenapi kata Alkitab? Ingat, hari itu dengan tanda-tanda seperti ini, maka kita ada di ujung daripada akhir zaman. Saudara, dan dikatakan dengan jelas, setiap orang yang berusaha mempertahankan nyawanya. Saudara, hari ini begitu banyak orang ketakutan dan tidak keluar rumah. Bahkan mereka tidak mau bergereja. Mereka berkata, nanti kalau kita kena COVID, bagaimana nanti kalau kita kena masalah? Saudara, ada orang berkata kepada saya sudah tidak bisa kasih perpuluhan karena uang yang ada harus dihemat karena pandemi ini. Saudara, ada beberapa orang yang berkata, maaf, saya berhenti melayani. Karena apa? Betapa berbahayanya kalau saya bertemu dengan orang. Saudara, beberapa orang berkata, mereka bahkan berkata, maaf, kalaupun mendoakan orang lewat telepon saja. Dan mereka berkata, saya sudah tidak lagi menumpangkan tangan. Kami berhenti menumpangkan tangan karena menumpangkan tangan mengandung resiko penularan. Dan Alkitab dengan jelas berkata, ingatlah akan istri Lot. Setiap orang yang berjuang untuk mempertahankan nyawanya di dunia ini akan tetap kehilangan nyawa. Tetapi mereka yang siap mengorbankan nyawa karena mengikut aku, dia akan beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Saudara, selama pandemi kami melayani saudara pasien klinik kami bersama-sama saudara dengan para dokter. Kami melayani lebih dari 4.000 pasien COVID. Saudara, mereka yang mandiri, isolasi mandiri, mereka yang datang ke tempat kami karena tidak punya BPJS, karena tidak punya uang, karena tidak punya bahkan KTP. Saudara, mereka yang ada saudara di desa, mereka yang tidak terjangkau dengan aparat, mereka yang ada di tempat sampah saudara, mereka yang sama sekali tidak diperhitungkan. Saudara, mereka yang bahkan ditolak saudara oleh rumah sakit karena keadaan yang sudah sangat parah. Saudara, kami berusaha ada. Dan orang berkata, apakah engkau tidak takut? Apakah engkau sok pahlawan? Enggak, saudara. Saudara, tetapi saya melihat betapa banyak pasien COVID yang masuk isolasi. Mereka begitu ketakutan, mereka tidak didoakan, mereka tidak disentuh. Dan itu mempercepat saudara kematian mereka. Karena saya mau berkata, virus ya ada, tetapi kematian, putus asa, ketakutan, itu bukan datang hanya karena virus. Itu datang pada waktu orang sendiri. Itu datang pada waktu mereka merasa tertinggal, merasa tidak ada yang peduli. Itu datang pada waktu teror daripada kuasa kegelapan. Dan sekali lagi, anak-anak Tuhan dibutuhkan untuk mendoakan mereka. Kasih dibutuhkan untuk menjamah mereka. Pelukan kita, saudara, dibutuhkan untuk membangkitkan semangat mereka. Hari ini, berapa banyak dari kita mau berjalan keluar, membagikan makanan buat mereka yang sudah tidak punya. Berapa banyak dari kita mau pergi ke provinsi untuk bersaksi kepada mereka yang di ujung-ujung gunung, di tempat pelosok, karena Injil harus sampai ke ujung bumi. Berapa banyak dari kita mau turun sebagai guru mengajar mereka. Mereka yang tidak punya HP, tidak punya sinyal, saudara. Dan mereka juga tidak punya uang, saudara, untuk mengajar anak-anak ini. Karena masa depan mereka hancur. Karena mereka bahkan tidak punya, saudara, uang untuk memberi HP. Sekali lagi, saya mau berkata buat setiap saudara, berapa banyak dari kita melakukan bagian kita. Saudara, bagian kita mungkin hanya sekedar, saudara, untuk berdiri berdoa buat bangsa. Bagian kita, tugas kita mungkin memuji, menyembah, dan biarkan suara atmosfer sukacita itu turun dan menghibur banyak orang. Sekali lagi, hari ini dunia kita sudah seperti masa dan zaman Lot. Kita
kita ada seperti Lot di kalangan orang yang hari-hari ini sibuk dengan semua kebutuhannya, dengan semua pergumulannya, persoalannya. Dikatakan dengan jelas pada waktu Lot diangkat dari mereka. Dikatakan pada waktu Lot tiba-tiba dibawa keluar. Saudara, dan kata keluar di sini adalah tiba-tiba. Saudara, dan pada waktu pengangkatan, tiba-tiba semua akan hancur. Tiba-tiba akan ada hujan api. Tiba-tiba akan ada hujan meteor. Tiba-tiba bumi akan terbelah. Dan itu semua terjadi pada waktu pengangkatan. Apakah saudara siap? Apakah saudara siap? Ada di tengah bangsa, di tengah keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Dan persoalannya, apakah saudara menjadi istri Lot? Atau saudara menjadi orang benar yang menyatakan sukacita, menyatakan kesembuhan, menyatakan kebenaran, menyatakan Injil, menyatakan bahwa Yesus akan segera mengangkat umatnya yang berkenan kepadanya.